Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Keutamaan sedekah Jumat pada hari Jumat. Apa sih yang namanya sedekah? Uang atau selain uang, apapun sesuatu yang dibutuhkan dalam kita menjadi hidup dan kehidupan yang diberikan kepada orang lain. Bisa sedekah dengan uang, dengan baju, dengan kudungan, dengan tenaga, dengan kue dan seterusnya. Ini sedekah. Moral dan material ya, Ma. Bahkan senyum. Jadi jangan Anda mengira yang namanya sedekah cuman duit doang. Salah. Apapun yang bermanfaat buat hidup termasuk senyum. Wa tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Senyumanmu buat saudaramu sedekah. Coba kalau kita ketemu orang, tiap ketemu manyun mulu, enak nggak? Sekali-kali senyum, sekali-kali manyun, wajar. Kalau dia manyun, kenapa ya? Lagi nggak enak badan, kali ada masalah, kali itu pertanyaan kita. Jadi sedekah, Masya Allah luar biasa. Rasul bersabda, perbanyaklah sedekah oleh kalian. Kalau bersedekah pada hari Jumat, pahalanya akan lipat gandakan. Jadi kenapa dilipat gandakan? Rasul bersabda, sedekah pada hari Jumat dibandingkan dengan sedekah pada hari-hari yang lain selain hari Jumat, ibaratnya kemuliaan bulan Ramadan di atas bulan-bulan yang lain. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul pun bersabda, apa kata beliau ketika beliau naik di atas mimbar? Wahai manusia, banyaklah kalian bertaubat sebelum datangnya kematian. Karena apa? Kalau seandainya orang tadi keburu mati taubat atau dalam gor-goroh dia baru taubat, kapan memperbaiki hidupnya? Nggak ada kesempatan. Itulah Rasul mengatakan, perbanyak oleh kalian bertaubat kepada Allah sebelum datangnya kematian. Segera mendekat kepada Allah dengan amal-amal yang baik. Segera kamu banyak keluarkan sedekah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Masya Allah luar biasa lagi. Apalagi hadis yang mengatakan, ketika pagi hari, tiap pagi datanglah dua orang malaikat. Dia mengumpan, berdoa sama Allah, ya Allah, berikan rezeki yang banyak kepada orang yang banyak bersedekah. Ya Allah, berikan kebangkrutan bagi orang yang pelit. Sekarang nggak usah kita lihat orang lain, lihat diri kita jadi orang dermawan atau orang pelit. Nggak usah berhitungan. Allah aja ngasih sama kita nggak pernah berhitungan. Tentu saja sesuai kemampuan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bersedekah dalam keadaan lapang pun sempit, itulah tanda orang takwa yang pertama kata Allah. Coba. Masya Allah. Tidak sedikit. Bahkan di masyarakat kita lihat viral banget tuh. Ada orang yang ngasih makan gratis. Sehari 300 orang. Masya Allah. Dia punya 5 rumah makan 1.500. Berapa kemampuan Anda? Gratis. Gratis, Ma. Kita mah kadang-kadang boro-boro ngegratisin. Saudara minta aja kadang-kadang dipegangin mulu. Astagfirullah. Kagak bersedekah. Kapan keberkahan datang kepada kita? Sementara yang namanya sedekah itu bisa menghapuskan dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Coba kita lihat. Kalau ibu lagi masak kemudian beleduk kompor, diguyur pakai pakai air, api yang menyala-nyala, padam nggak? Kita begitu sama. Hidup ini pasti punya salah, punya dosa. Dengan kita bersedekah, dosa kita kepada Allah diampuni oleh Allah dengan banyak bersedekah. Kemudian yang namanya sedekah itu menghapuskan dosa-dosa kita. Rasul mengatakan yang namanya sedekah ikhlas karena Allah. Tidak ada orang yang melihat menghapus seluruh kemurkaan Allah kepada yang sedekah. 2. Sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah. Ada orang yang melihat menghapus 700 kemurkaan Allah kepada yang sedekah. Yang ketiga, sedekah bisa memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air bisa memadamkan api. Yang keempat, sedekah sesuatu yang ajaib, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang ajaib. Ajaibnya sedekah luar biasa. Orang yang banyak sedekah bukan makin habis, tapi makin melimpah ruah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah kalian duga. Sekarang kita lihat. Yang namanya sedekah, tadi dari awal saya katakan, bukan hanya sekedar duit. Baju kek, kudungan kek, kue sepotong kek, 2 potong, air setengah gelas kek bagi orang yang minta-minta. Apapun bisa kita melakukannya. Bahkan dikatakan, Rasulullah mengatakan walaupun hanya sepotong makanan yang dimasukkan ke mulut istrimu.
Tuh, saking suami itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Jangan pelit-pelit. Kalau suami niat ikhlas karena Allah, ngasih makan istrinya, ngasih makan anaknya, keluarganya, Rasul mengatakan, apalagi pada hari Jumat, pahalanya luar biasa. Maksudnya apa? Kalau misalnya pada hari lain, misalnya yang gampang deh. Iya, Mah. Ekonomi orang kadang sama. Iya. Misalnya hari lain 50.000 belanja buat keluarga. Iya. Hari Jumat tambahin kayak cepek gitu kan. Nah itu tuh. Tuh Asror udah melakukannya, senyumnya beda lebar. Jadi ini pahalanya lebih besar daripada pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersedekah selain hari Jumat. Karena Sayyidul Ayyam, puncaknya hari, penghulunya hari. Oleh karena itu saya mengajak yuk, jangan sampai kita lewatkan. Karena apa? Belum tentu besok lusa kita masih punya harta yang akan kita sedekahkan kepada orang lain. Siti Aisyah pernah bersedekah hanya dengan sebutir kurma. Kurma berapa sih harganya? Iya. Berapa besarnya? Kecil. Makanya sedekah itu Rasul mengatakan segera kalian bersedekah. Karena musibah tidak pernah mendahului sedekah. Masya Allah. Artinya kalau kita udah kebagian ada musibah, dengan sedekah terhapus. Tidak akan sampai kepada kita. Terhalang. Ya. Sedekah tidak hanya dengan material, tapi juga dengan moral, juga dengan senyuman, tenaga, semua bisa dilakukan untuk membantu sehat, orang dengan lain. tenaga, pertolongan. Misalnya ada orang naik angkot, misalnya naik mobil, bawaannya berat, gitu kan. Ini, kita bantuin. Nah, pasti pertanyaan ini sering kali ditanyakan ke Mama nih. Bagaimana kalau kita bersedekah, tapi berharap ingin menjadi kaya? Kembali kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi niat kita sedekah itu bukan karena pengen kaya. Ya. Apa sih hikmah daripada kita sedekah? Yang pertama, wujud syukur kepada Allah. Karena kita ibadah kita berapa banyak sih? Tapi nikmat Allah mata banyak bisa melihat. Hidung bolongnya ke bawah. Coba kalau bolong ke atas kalau hujan. Ya, waduh. Kesegrek. Langsung bersih-bersih. Iya kan? Iya, berfungsi dengan baik. Iya, Ma. Apa yang kurang nikmat Allah? Corona 2 tahun masih sehat walafiat. Ini baru gitu tuh badannya tuh. Berarti makan kenyang nggak kelaparan. Iya, Ma. Apa yang kurang? Syukurnya yang kurang. Yang pertama, sedekah itu hikmahnya, fungsinya tanda syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Bahwa diberikan nikmat oleh muja Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat yang Allah berikan betapa banyak tidak akan terhitung. Innal insana ladzalumun kafar. Manusia zalim dan kufur dengan nikmat Allah. 2. Apa sih hikmah daripada kita sedekah? Hikmah daripada kita zakat sama tuh. Jembatan yang menjembatani jurang antara orang kaya dengan orang miskin. Sedekah. Masya Allah. Kan kalau tidak ada zakat, tidak ada sedekah, iya, Ma. dari mana? Membuat iri. Orang miskin iri sama orang kaya. Padahal maaf dalam tanda kutip. Sekaya bagaimanapun manusia pasti butuh orang miskin. Bener nggak? Pasti, Ma. Yang nyapu, yang ngepel, yang ngecat, yang genteng-genteng. Nyuruh. Orang kaya butuh orang miskin butuh orang kaya saling. Makanya jembatan yang menyambungkan jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin. Kemudian apalagi hikmah daripada sedekah? Hikmah sedekah memberdayakan orang miskin, kaum du'afa, agar mereka bisa bergerak dalam mereka mengarungi hidup. Banyak berdoa juga di hari Jumat. Banyak bersalawat di hari Jumat. Rasul pun mengajarkan, bacalah oleh kalian surat Al-Kahfi. Nih, 110 ayat. Kata Bedu, panjang ya, lama. Tuh, nyicil dong. Jangan ketawa, dengerin. Iya, Pak. Nyicil dong. Dari 110 dicicil. Lohor, halaman. Habis asar, 1 halaman. Habis maghrib 1 halaman. Insya Allah 5 kali sholat. Insya Allah tuh tamat Al-Kahfi. 110 bagi 5 cuma 20. Rasul pun mengatakan lagi, perbanyak oleh kalian pada hari Jumat bersalawat kepadaku. Salawat itu tersampaikan dan aku mendengarnya. Masya Allah. Makanya perbanyak bersalawat agar kita diberikan syafaat oleh beliau. Terutama pada hari Jumat. Makanya kita jangan terlalu berhitungan deh. Jadi orang mah hari apa memang dengan salawat hari Jumat, dengan Al-Kahfi dibaca hari Jumat, dengan sedekah hari Jumat, Rasul mengatakan
pahalanya lebih banyak. Maaf dalam tanda kutip, bukan berarti nggak usah sedekah di hari yang lain. Nah. Jangan Anda bilang gini, kalau begitu saya Jumat doang lah sedekahnya. Jangan, koret. Maaf, rezeki dari Allah bukan tiap hari loh, tiap saat. Tiap saat. Ayo kita hela nafas, 1, 2, 3. Buang. Mama tanya, beli apa gratis? Gratis. Coba di rumah sakit. Berapa? Satu jam aja, berapa? Oksigennya. Nggak tahu kata harganya. Iya. Pokoknya mahal. Itu gratis dari Allah. Kalau kita berhitungan sama Allah, kalau oleh Allah nikmat itu dihilangkan dari kita, mau. Aduh, nggak mau mah. Jangan lupa. Iya. Mati juga kagak dibawa kok. Karena apa saya ngomong begini? Tidak sedikit di masyarakat kita orang yang berhitungan kalau mau sedekah dihitung-hitung nggak tahu malu. Astagfirullah. Nikmat dari Allah aja tidak sedikit kepada kita. Jadi hikmah daripada sedekah, daripada zakat, yaitu bersyukur dengan nikmat Allah, dengan nikmat yang karunia yang sangat banyak. Ya. Yang kedua, menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, agar orang miskin bisa berdaya dalam hidupnya. Begitu. Kemudian orang miskin kedoain orang kaya. Coba kalau orang kaya koret. Kata orang miskin tetangganya, rampok, rumahnya rampok. Koret dia mah. Ya Allah. Udah terjadi kesenjangan sosial. Betul. Kecemburuan Makanya sosial. Mama bilang jembatan. Yang menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin. Iya. Bahkan Siti Aisyah pun mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku. Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni semua dosa istriku Siti Aisyah. Apakah kalian sebagai suami atau istri mendoakan suami kalian, pasangan kalian? Bagaimana? Terutama hari Jumat. Nah. Banyak berdoa sama Allah. Ternyata itu doa kita itu lebih dikabul. Masya Allah. Asal dari hati yang paling dalam. Sekali lagi, jangan Anda mengira kalau begitu doanya di Jumat doang. Sedekahnya Jumat doang. Aduh, salah. Salah ya. Semua hari baik. Tapi Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Ya. Jadi inilah yang terbaik. Sebagaimana bulan Ramadan, penghulunya bulan yang 12. Bulan. Seperti itu. Ya, Mah, untuk hari Jumat sendiri itu kan dikatakan kalau sekarang ini 24 jam. Adakah waktu tertentu yang paling baik, Mah, di antara 24 jam itu, Mah? Dikatakan, itu menjelang maghrib 1 jam. Menjelang maghrib. Makanya suka berakan kalau guru-guru ngaji tuh. Jadi dibilangin, ibu-ibu baca waqiah habis asar sampai maghrib. Nah, antara ya Mah asar. Karena yang namanya kalau bulan Masehi perputarannya berdasarkan matahari, pergantinya tengah malam. Tengah malam. Jam 12.00. Sementara tahun Hijriah perputaran bulan pergantian harinya pas bedug maghrib. Kenapa dianjurkan oleh Rasul habis asar sampai maghrib kita berdoa? Maksudnya biar malaikat yang nungguin kita itu lapor kepada Allah bahwa orang yang aku tunggu sekarang sedang berdoa kepadamu. Itu maksudnya. Masya Allah, ya. Makanya waqiah itu kebanyakan dibaca habis asar. Dibacanya habis asar Habis maghrib. asar sama maghrib. Itu diperintahkan. Ya. Ya, baik jamaah yang ada di studio, ada yang mau bertanya ke Mama? Ada? Ya udah, silakan. Berdiri. Hadirin silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi, Mah, dari Iya. Buaran Cakung. Iya. Kalau nih Mah, Ada apa Ya, Bu Umi? ini Mah, saya kadang-kadang suka menangis hatinya Mah. Wah, Mas. Ya, Karena jangan, Bu. Karena melihat yang zaman sekarang ini yaitu bilang lagi viralnya sedekah Jumat gitu. Tapi kadang-kadang saya hatinya menangis berhubungan dengan masa pandemi yang seperti ini. Kita mau ikutan bersedekah yang seperti itu, kadang-kadang kita, ya Allah, kadang-kadang persediaan lagi agak kering. Bagaimana pendapat Mama? Terima kasih. Silahkan Mah. baik Umi. Tadi saya sampaikan. Ibu. Ya. Yang namanya sedekah tidak usah dengan ratusan juta kalau nggak ada mah. Tidak usah dengan sekian banyak beras kalau tidak ada mah. Siti Aisyah pernah sedekah hanya dengan sebutir kurma. Jadi nggak usah sedih, nggak usah menangis. Emang apa adanya ini milik kita. Iya, Mah. Jadi jangan lihat orang lain, nggak usah jauh. Saya tanya, Umi punya baju seragam berapa biji? Banyak. Jawab. Banyak Mah. Nah, kan pasti ada tetangga, saudara orang miskin yang nggak punya baju. Kasih baju Umi.
seperti itu ya. Begitu. Iya. Ya kan? Termasuk sedekah juga ya, Sedekah Ma. juga. Ya. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kalau gitu kita beralih ke Instagram. Ini banyak banget yang nanya, mah. Tapi yang dipilih nih sama tim kreatif ada Marina Echa 43, mah. Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Galau. Pantai Ancol tuh Marina. Galau nih, mah. Ada apa Marina? Mah, sebenarnya sedekah dulu atau bayar utang dulu nih, mah? Bayar utang Marina. Hari Maaf, jangan Anda salah kaprah. Iya, mah. Kalau Anda punya utang, sekarang punya rezeki, bayar utang dulu, sedekah dulu. Bayar utang, tahu, bayarin tuh utang, baru sedekah. Kalau- Utang mah kewajiban, apalagi jatuh tempo. Bisa dia samperin sama debt kolektor. Aduh. Dimaki-maki. Aduh, Ya. Bayar hutang heula. baru sedekah. Kalau zakat, Kalau zakat, utangnya apa mari. zakat dulu? Zakat itu syaratnya 5. Islam, merdeka, milik yang sempurna, halal, nisab. Kalau haulnya nggak ada setahun, nisabnya nggak sampai, nggak wajib ada zakat. Beda. Zakat, termasuk zakat. Kalau sedekah sunat, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang sedekah dalam keadaan lapang musim sempit. Sekarang kalau beli nanya, nisab berapa? Yang namanya nisab, ada ulama mengatakan 76 gram emas. Ada ulama mengatakan 93,6 gram emas. Ada yang mengatakan 86 gram emas. Kalau seandainya emas itu harganya 1 juta, kalau 90 gram aja artinya 90 juta, ya kan? Kalau Anda punya uang ini dalam setahun, keluarkan zakat 2,5%. Oh iya. Kalau kurang, tidak ada kewajiban zakat. Begitu, Du. Jadi ada syaratnya. Iya, iya. Haul, nisab. Walaupun masih punya cicilan ya, Ma ya. Tetap. Cicilan mah sengaja, kan belum jatuh tempo. Rumah tanggal berapa, mobil tanggal berapa. Ada aturannya Ada kan? ya. Iya, mah. Siap. Jangan begini. Kan rumah belum kelar. Lu lapis rumah, Iya benar, Ma. apalagi mobil. Kan mobil belum kelar. Lu mobil ngutangnya lunas, ngambil lagi. Kapan? Kapan zakatnya? sedekahnya Iya lu? benar. Nah, Masya Allah. Jangan suka nyari-nyari. lu. Enggak, Ma, bukan buat bedu ini, pertanyaan doang. Oke. Iya. Iya. Seandainya. Seandainya nih. Masya Allah ya Mas Dudu ya. Kalau denger di Tausya Mama dari tadi ini mengenai dahsyatnya sedekah Jumat, ini bikin kita jadi makin yakin kalau berbuat kebaikan di hari Jumat itu memang menjadi hari yang paling baik ya. Tapi bukan berarti hari lain gak baik loh Mas Bedu. Hari lain baik juga. Tapi hari Jumat itu lebih dahsyat bagi kita umat Islam. Iya benar, Zara. Memang Jumat tuh hari yang paling baik untuk bersedekah. Tapi yang jadi pertanyaan Mas Bedu, kenapa hari Jumat yang paling baik ya? Nah, kalau itu gimana kalau kita tanya Mama langsung Mas Bedu? Zahra takut Bedu, salah nih. Zahra begini. Karena Rasulullah sedang bersabda, segala sesuatu ada yang terbaik, yang termulia. Hari yang terbaik dalam satu minggu, hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Iya. Nah, ini hari Jumat ini yang terbaik daripada hari yang lain. Bukan berarti hari yang lain tidak baik. Baik, tapi inilah yang terbaik. Begitu Rasulullah bersabda. Masya Allah, dahsyat banget ya, Ma, ternyata Jumat ya, Ma. Alhamdulillah. Baru luar biasa. tahu, Ma.